tadi yang saya kirimkan? Pak Chandra saya jadikan co-host, kalau screen sendiri bisa. Gimana? Bapak bisa share screen sendiri Pak kalau memang anu. Iya, gini, Pak, kan koneksi di laptop saya ini, Oh, jaringannya nggak bisa, ini saya pakai pakai jaringan punya teman, oh ya. ya laptop saya nih hang. Jadi saya masuk dari mau jam jam 9 pagi tadi nggak bisa gitu. Oh ya, siap dah. Ya, Ah, ini dia. ya. Ya, sudah tampil. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, yang terhormat, Ibu Kepala Dinas Kabupaten Barito Timur, Ibu Reni Sugiyarti, Bapak Ibu sekalian, panitia, kemudian, peserta pada sosialisasi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul, eee, Bapak Ibu ada di sana, sedangkan saya dihubungkan dengan media daring, dengan keadaan sehat, dengan, diberikannya kekuatan, di masa yang, ya kita masih dalam kondisi yang sehat dan sekarang Kalimantan Tengah berada dalam kondisi yang, masih baik gitu ya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin, sebelumnya menceritakan dulu ya, ini saya dari jam, pagi tadi jam 8 saya mencoba untuk menyediakan, ruang Zoom untuk kegiatan kita. Jadwal saya jam 11 kan ya. Nah, ternyata di kondisi yang ada di, Banpe, sedang gangguan jaringannya parah sekali. Ya, tadi tim kami di SIMA, Mas Fadel ya, mungkin Bapak Ibu sudah kenal, itu juga mengkonfirmasi bahwa, kita terkendala jaringan untuk memfasilitasi kegiatan Zoom ini. Nah, untung tadi ada solusi dari Pak Dita, sehingga Zoom bisa dilaksanakan bisa dihidupkan, dijalankan di sana, di tempat Bapak Ibu di sana. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya lagi mohon maaf atas keterlambatan ini, ya kesalahan teknis seperti ini. Ya, baik, saya memulai dari, eee, materi kita, yaitu terkait dengan bagaimana kebijakan dan mekanisme akreditasi khususnya pada penjaminan mutu satuan dan PAUD. Di sini kita melalui instrumen akreditasi. Nanti juga di sini saya harap, ada struktur materi, nanti yang bisa dari Dinas Pendidikan nanti, juga di sana juga ada narasumber dari asesor seperti itu. Baik, mungkin bisa next kita masuk ke tahapan mekanisme dulu. Ini layar saya di sini kecil ya karena saya melalui handphone Bapak Ibu. Bisa nih next. Halo, Pak Dita? Halo? Halo Pak Dita? Ya, next lagi. Bapak Ibu kita masuk pada, kebijakan sasaran pelaksanaan akreditasi, target sebenarnya ini sudah dipaparkan sebelumnya. Sebelumnya Pak Dita, yang sebelumnya pertama, yang ketiga, slide ketiga. Iya,
Ya, ini kita sudah, paparkan sebelumnya, kita setiap, dari anggota semua Banpe itu mensosialisasikan di setiap kabupaten. Ya, ini kembali saya, sampaikan terkait dengan target Rensa tahun 2021 itu adalah 30.000 satuan, ban seluruh Indonesia, ya. Nah, di sini juga terbagi menjadi 2 tahap, di mana tahap pertama itu dari bulan Maret kemarin sampai Agustus, sebanyak 16.023 satuan, sampai pada tahap 2 itu nanti di bulan September ini sampai pada nanti di akhir tahun, itu sebanyak 13.977 satuan. Di mana pada tahap satu itu terbagi, kemudian sampai tahap 2 juga, terbagi, kita, di Kalimantan Tengah juga ada kuota yang sudah ditetapkan. Nah, namun ada beberapa provinsi, di sini di Provinsi Papua dan Papua Barat, ini dilaksanakan secara luring karena, metode daring masih belum, bisa diimplementasikan. Sebenarnya ya kondisi kita seperti ini juga terkendala dengan daring, ya. Banyak, kegiatan visitasi yang terkendala, terhambat juga karena, jaringan yang bermasalah di setiap wilayah begitu ya. Jadi tidak bisa kita asumsikan juga, bahkan seperti yang saya alami tadi, di kota Palangkaraya gitu ya, jaringan bermasalah gitu, padahal masih di tengah-tengah kota. Namun itu faktanya yang terjadi. Ya, terkadang juga jaringan bisa, menghambat kegiatan kita. Nah, kemudian poin 4 dan 5, 6 ini adalah poin, terkait dengan rapor mutu, pendidikan anak usia dini. Di mana di sini ada untuk kita melakukan kegiatan evaluasi sistem pendidikan, ya, dengan menggunakan instrumen dan mekanisme yang kita akan mulai dari September sampai akhir tahun ini. Kemudian pada evaluasi sistem pendidikan, ini juga meliputi 10.724 satuan, di mana nanti, sampel nasional dengan jumlah total 11.786. Adapun perbedaan output akreditasi dan evaluasi sistem pendidikan dari rapor mutu ini terkait dengan ketika tidak lolos penilaian PPA, masih dapat lanjut pada tahap visitasi, namun tidak dilakukan penilaian. Hanya saja datanya hanya akan digunakan untuk kebutuhan pelaporan terkait dengan rapor mutu, seperti itu. Namun ini masih dalam kebijakan ya, masih dalam proses kebijakan, nanti kebijakan suatu waktu bisa berubah Bapak Ibu. Ban PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Tengah itu selalu saja mendapatkan instruksi-instruksi terbaru, dan bahkan hari ini saya sampaikan A, besok bisa sampai berubah B kalau instruksi dari pusat berubah begitu. Nah, mohon ini menjadi, sesuatu yang bisa kita pahami. Oke, kita next, lanjut di slide keempat, mohon izin. Ya, nah di sini sasaran akreditasi tahap satu, di tahun ini, bagi satuan PAUD dan PKBM yang belum diakreditasi, ya. Kemudian bagian provinsi bagi sasaran yang akreditasi tidak memenuhi kuota dapat melakukan reakreditasi sebagai pemenuhan kuota sasaran yang telah ditetapkan. Di tahap 2 juga seperti itu, melalui pengambilan sampel rapor mutu pendidikan per kabupaten dan kota. Nah, adapun mungkin Bapak Ibu menanyakan terkait dengan bagaimana dengan LKP. Nah, dari peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021, di situ juga termuat terkait dengan, eee, Ban PAUD dan PNF tidak lagi mengakreditasi LKP, seperti itu. Jadi sudah lepas dari Ban PAUD dan PNF gitu ya, untuk LKP. Jadi hanya mengakreditasi PAUD dan PKBM saja. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, mohon izin. Ya, halo, mohon izin kita ke slide ke-5. Nah, ini kuota akreditasi tahun 2021 Bapak Ibu. Jadi Kalimantan Tengah mendapatkan kuota 230, untuk tahun 2021. Nah, di sini total seperti yang tadi disampaikan di slide awal, itu sebanyak 16.023 satuan. Memang yang besar di sini adalah Jawa Timur, ya, sebanyak 2.033 satuan, mereka harus dalam tahun 2021 ini selesai. Ini luar biasa, ya, banyak satuan di sana.
Nah, kemudian di Kalimantan Tengah kita mendapatkan 230 satuan yang sudah kita mulai dari beberapa bulan yang lalu untuk dari penilaian PPA, KPA sampai nanti pada tahapan visitasi. Oke, kita lanjut slide ke-6. Iya. Nah, di sini program dan kegiatan Banpaut dan PNF provinsi. Yang pertama membantu Banpaut dan PNF pusat untuk melakukan penilaian kelayakan akreditasi yang dapat digunakan juga sebagai mekanisme penjaminan mutu PAUD dan PNF tingkat kabupaten maupun di kota. Kemudian membantu Banpaut dan PNF pusat dalam melaksanakan sosialisasi akreditasi. Itu sudah kami lakukan di awal-awal pelaksanaan akreditasi. Begitu juga dengan mekanisme penjaminan mutunya. Kemudian membantu Banpaut dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi dan mekanisme penjaminan mutu pada satuan PAUD dan PKBM. Kemudian dalam peningkatan kapasitas asesor melalui pelatihan asesor, itu juga terus-menerus ya, karena sistem selalu berubah-ubah, baik dari sistem penilaian akreditasi atau yang dikenal namanya Sispena. Sispena sekarang sudah masuk dalam tahap 3.0 ya, Sispena 3.0. Nah, ini juga ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di sistem tersebut sehingga asesor juga akan kami refreshment lagi. Kami berikan lagi pelatihan terkait dengan asesor baik maupun instrumen-instrumen akreditasi yang berubah, baik dari satuan PAUD maupun dari PKBM seperti itu, dari masing-masing asesor. Nah, kemudian melakukan sosialisasi hasil akreditasi dan mekanisme penjaminan mutu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Baik, kita slide lagi, next slide lagi. Oke, di sini integrasi data hasil akreditasi Sispena dan Dapodik. Nah, pada mulai tahun 2019 kemarin itu kita sudah melihat integrasi dari Dapodik dari Sispena gitu ya. Banpaut dan PNF telah memberikan seluruh data hasil akreditasi ke Dapodik. Nah, kemudian integrasi data hasil akreditasi sudah bersifat dua arah. Jadi two way, di mana Banpaut dan PNF sudah dapat mengakses database di Pusdatin dan sebaliknya web service untuk keperluan data hasil akreditasi Dapodik. Jadi setiap data yang dibutuhkan oleh satuan ketika melaksanakan penilaian prasyarat akreditasi itu mereka sudah dapat melakukan pembaharuan data di Dapodik. Data-datanya pun bisa diambil di Dapodik. Nah, ini juga masih banyak menjadi kendala karena ada yang belum update ke Dapodik, ada yang masih belum bisa mensinkronisasikan dari Sispena dari Dapodik. Ini masih menjadi banyak hambatan dari beberapa satuan yang ada di tempat kita gitu. Kemudian pengembangan modul untuk satuan pendidikan dapat melakukan update hasil akreditasi melalui Verval Dapodik. Verval Dapodik namanya, di mana operator sekolah memiliki akses di aplikasi Verval Dapodik tersebut. Nah, jadi untuk di satuan-satuan yang ada di seluruh Indonesia itu sekarang semua datanya kan dari Dapodik ya. Nah, itu Sispena juga telah memperbaharui. Artinya Sispena mencomot data dari Dapodik. Jadi data yang ada di Dapodik itu tinggal Bapak Ibu sinkronisasikan atau pembaharuan data dari Sispena ke Dapodik. Dari datanya maksudnya, data di Dapodik itu diambil dari Sispena gitu. Sehingga tinggal diupdate, maka pertanyaannya adalah apakah satuan-satuan Bapak Ibu semua atau yang semua yang ada di tempat kita itu sudah melakukan pembaharuan ke Dapodik data-datanya gitu ya. Nah, itu nanti kalau belum, itu nanti menjadi kendala saat penilaian prasyarat akreditasi atau dalam pengajuan akreditasi begitu. Lanjut kita ke tahap ke mekanisme. Ya, next lagi. Nah, ini mekanisme sebelumnya Bapak. Oke, oke, ini sama aja sih nggak apa-apa. Mekanisme akreditasi PAUD dan PNF ya. Di sini berangkat dari satuan pendidikannya gitu ya. Itu ada angka, mungkin Bapak Ibu bisa lihat.
itu dari ada prosedurnya ya, 1, 2, 3, 4 sampai 8 gitu ya. Kemudian kita berawal dari satuan pendidikannya gitu ya. Artinya di sini satuan atau di sini asesi ini melakukan pembaharuan di Dapodik ya. Artinya di sini dia mempersiapkan data-data baik izin operasional, daftar siswa, daftar pendidik, tendiknya, daftar sarprasnya, daftar lulusannya, status akreditasinya apa. Nah, itu bisa diambil dari Dapodik. Itulah yang menjadi modal untuk menuju ke tahap 1, yaitu penilaian prasyarat akreditasi atau bisa disingkat PPA. Nah, di sini satuan menginputkan data PPA, PAUD dan PNF ya. Di situ bisa mengisi permohonan, kemudian mengisi syarat umum dan khususnya apa, mengisi penilaian prasyarat akreditasinya, mengunggah segala dokumen yang dibutuhkan, kemudian update data dalam Dapodik juga jangan dilewatkan gitu ya, jangan dihiraukan. Jadi memang harus update data di Dapodik, ini penting. Nah, ketika itu semua dilakukan, maka akan masuk ke tahap klasifikasi permohonan akreditasi atau yang biasa disebut KPA. Nah, di sini posisinya Badan PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Tengah akan menugaskan asesor PAUD dan PNF Kalimantan Tengah untuk melaksanakan penilaian KPA secara daring melalui sistem penilaian akreditasi atau SISPENA 3.0 tadi. Ya, Bapak Ibu juga akan melaksanakan pengisian PPA dengan aplikasi tersebut begitu ya. Nah, dalam tahapan KPA ini, klasifikasi permohonan akreditasi ini asesor akan melakukan verifikasi data yang ada, kemudian mengecek kesesuaian dokumen yang dilampirkan dengan yang seharusnya seperti apa yang diminta oleh pada saat prasyarat permohonan akreditasi. Nah, kemudian menghubungi asesi agar melengkapi dokumen yang sesuai dengan tuntutan indikator. Jadi saya bacakan poin-poinnya dulu, melakukan penilaian semua indikator PPA pada standar sesuai dengan manual mutu yang ada. Ini nanti bisa dijelaskan oleh asesor dari Banpek Kalteng gitu ya. Nah, untuk poin yang pertama dan kedua, verifikasi dan pengecekan, kemudian menghubungi asesi. Nah, untuk pengecekan penyesuaiannya itu segala yang diinputkan oleh Bapak Ibu di satuan melalui dalam tahapan yang pertama tadi, penilaian prasyarat akreditasi itu akan dicek. Sesuai nggak nih yang diinputkan? Izin operasional, bener nggak nih? Daftar siswa, bener nggak nih? Ntar tiba-tiba nama daftar siswa tapi tabel di atasnya malah satuan lain gitu loh. Atau nama pendidik tapi namanya kok beda, kok malah daftar satuan yang lain gitu misalnya. Atau misalnya itu kan eh, apa faktor lainnya adalah kok yang dikirim kertas kosong misalnya, atau file kosong misalnya. Nah, hal-hal seperti itu sering terjadi karena satuan udah kepepet waktu. Jadi yang penting terkirim, tapi tidak dilihat lagi isi dokumennya. Nah, di sini asesor dalam tahapan KPA ini akan, tuh di poin kedua ada menghubungi asesi. Asesi masih bisa dihubungi oleh asesor pada tahapan KPA oleh asesor itu sendiri. Ya, jadi ketika asesor nelpon, Bu, Pak, ini kok beda dokumennya, ini kok dokumennya nggak ada, tolong diisi, saya tunggu. Nah, manfaatkan waktu itu. Tuh asesornya baik tuh ya. Jadi mohon dimanfaatkan waktu tersebut bahwa Bu, Bunda, ini filenya berbeda, keliru. Mungkin file yang dimaksud bukan ini. Saya tunggu jam 4 sore sampai jam 4 sore ini ya Bu untuk perbaikan datanya sebelum saya mengklik selesai. Loh, kok sebelum mengklik selesai? Maksudnya gimana? Artinya, sebelum asesor mengklik selesai pada tahapan KPA, segala data dokumen masih bisa diperbaiki. Seperti itu, ya. Nah, namun ketika asesor sudah mengklik selesai, maka tidak ada kesempatan lagi untuk satuan memperbaiki. Nah, inilah di tahapan ini penting koordinasi antara asesor dan asesi gitu ya. Tapi itu bagi jadi jangan juga menunggu, kok asesor nggak ngubungin saya ya,
Kalau nggak dihubungin berarti aman-aman saja, ya nggak masalah. Tapi ketika dihubungi, monggo didengarkan instruksinya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diganti, apa yang harus dirubah, apa yang harus disesuaikan. Nah, oleh karena itu, hal seperti itu dimanfaatkan Bapak Ibu. Jadi jangan dicuekin, "Ah, biarin aja Bapak Ibu, itu aja yang saya kumpulkan." Ah, jangan. Nanti itu kan mempengaruhi, bahkan ketika di bawah standar dari penilaian KPA, maka satuan tersebut tidak akan maju atau lanjut ke, penilaian, visitasi begitu ya. Nilai minimal di sini lolos KPA adalah 60% seperti itu ya. Nanti ada indikator-indikator yang dari sistem yang menghitungnya. Ya, sistem yang akan menghitungnya. Nah, kemudian ketika tahap KPA sudah selesai, maka ada kondisi nih, ada kondisi apakah ini tidak layak atau layak. Ketika, pada saat proses tahapan KPA ini tidak layak atau belum layak, maka akan kembali ke asesi. Artinya kembali ke asesi untuk terus diulang kembali sampai, proses KPA ini selesai. Artinya ada revisi atau perbaikan, ya. Jarang sih sebenarnya ya, ketika, satuan-satuan ini sudah sesuai, data-data verifikasi dan pengecekan dokumentasinya sudah sesuai dari asesor, maka, banyak kondisinya adalah layak. Nah, ketika layak, kita lanjut ke kolom sebelahnya, yaitu penilaian akreditasi. Nah, ketika dalam penilaian akreditasi ini, maka Banpaut dan PNF Provinsi Kalteng juga akan menugaskan asesor, 2 asesor, asesor A dan asesor B. Tidak ada bedanya sih A dan B ya, asesor A dan asesor B. Nah, seperti itu. Nah, di sini penilaian satuan dengan instrumen penilaian yang visitasi ya. Kalau dulu kita 2018-19 sempat kita luring ya, asesor datang langsung ke tempat, ke lokasi, satuan gitu ya. Nah, mulai tahun 2020 sampai sekarang, mekanisme penilaian akreditasi kita atau visitasi kita sekarang melalui daring. Aduh, ada ada kurangnya sih Bapak Ibu, kalau saya juga menilai secara pribadi ya, ada lebih ada kurangnya. Memang kita bisa, terjangkau dari sisi jarak ya, kita bisa dipertemukan dengan moda daring seperti ini. Namun efektivitasnya masih, tergantung kita ya. Kalau ACC-nya, oke, menampilkan segala bukti dokumen dan lain sebagainya, siap bersedia berkeliling satuan atau sekolah untuk menampilkan segala sesuatu sarpras yang ada, kadang ada asesor diminta begitu. Kemudian menghadirkan orang tua, menghadirkan peserta didiknya atau muridnya untuk dikonfirmasi terkait dengan apa yang sudah mereka bisa lakukan begitu sejauh ini gitu ya, dengan cara yang menyenangkan gitu ya, bukan ditanya-tanya kayak, sidang gitu ya, enggak, tapi dengan cara yang menyenangkan oleh teman-teman asesor kita. "Adek namanya siapa?" "Oh Rani." "Rani udah bisa menggambar? Coba dong gambar ini bisanya apa? Atau pernah belajar dengan menghasilkan karya atau gimana?" Pokoknya segala sesuatu yang menyenangkan bagi yang didengarkan oleh, murid begitu ya. Nah, tapi, secara daring ini juga tidak terlalu bisa terpenuhi gitu. Itu kalau baik asesor maupun asesi, eh, memahami bagaimana efektifnya berjalannya, proses visitasi. Nah, kalau kondisi jaringan tidak mendukung, ini juga sulit Bapak Ibu, sulit sekali ya. Kemarin, ada contoh satuan kasihan sekali, ibu kepala sekolahnya, ini dia sampai naik bukit apa naik mana gitu ya, nyeker Bapak Ibu, bawa laptop, nyeker bawa laptop, harinya agak-agak mau hujan, gelap, aduh kasihan sekali, hanya untuk mencari jaringan, hanya untuk mencari jaringan. Kami di Palangkaraya menunggu gitu ya, jaringan kami di sini stabil, alhamdulillah, tidak seperti yang kayak tadi. Nah, menunggu sampai siang hari dan beliau ketika sampai, ke tempatnya, jaringan sudah mulai ada, itu pun tersendat-sendat, terputus-putus. Lalu apa, beliau berada di sebuah tempat kayak 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 pondok, namun beberapa lama kemudian baterai laptop mau habis. "Bapak, mohon maaf baterai laptop saya sisa 10%."
padahal baru mau pertanyaan butir pertama. Coba, dengan kondisi begitu, kan kita juga tidak bisa salahkan, ya, kalau kami di Banpe juga tidak bisa jadi akhirnya kami mencoba berkomunikasi dengan, WhatsApp, grup, ya. Jadi kami membuat grup WhatsApp, kemudian, melaksanakan penilaian visitasi dengan, suara, kan kita bisa memberikan suara ya di WhatsApp ya. Kemudian foto-foto terus diberikan oleh asesi. Nah, sejauh itu, sampai sampai pada kondisi seperti itu gitu loh, metode daring kita untuk penilaian visitasi, ya. Jadi, kita tidak bisa melihat secara langsung juga begitu ya, kalau memang kondisi jaringan seperti itu. Namun kita juga tidak bisa tinggal diam, waktu terus berjalan, target juga perlu kita, capai, instruksi dari Banpaut dan PNF Pusat, akhirnya segala cara untuk memfasilitasi dari sisi teknologi, kita maksimalkan begitu. Nah, kemudian ini masih dalam tahapan visitasi misalnya. Kita ada penilaian dilakukan oleh 2 asesor, penilaian kinerja pembelajaran, kemudian juga catatan, kinerja satuannya. Nah, ketika, visitasi ini selesai, maka akan lanjut ke proses validasi dan verifikasi, ya. Ini ada juga, proses pengecekan ya, validasi oleh asesor validasi. Validasi dan verifikasi hasil dari penilaian sebelumnya, yaitu yang pada saat visitasi baik asesor A maupun asesor B. Juga dalam penilaian kelompok dari kedua asesor tersebut. Nah, kemudian baru memberikan penilaian, pembuatan pencatatan hasil akreditasi atau yang disebut namanya PHA. PHA ini penting untuk nanti juga dilampirkan dalam, sertifikat akreditasinya gitu ya. Jadi satuan tahu, apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan, atau apa yang menjadi, komponen-komponen yang harus diperbaiki untuk, hasil yang lebih baik di masa yang akan datang begitu ya. Nah, kemudian penetapan status akreditasi. Nah, penetapan status akreditasi ini ditetapkan, kemudian PHA-nya ada dan juga akan sudah dibuatkan e-sertifikatnya yang ditandatangani dan dicetak secara elektronik. Seperti itu tahapan-tahapan mekanisme akreditasinya. Lanjut kita untuk slide berikutnya. Mungkin kita ke slide 11 ya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini persyaratan umum untuk permohonan akreditasi, ya tentu NPSN, nomor pokok satuan pendidikan ada ya. Kemudian juga di sini satuan untuk wajib mengisi dan memutakhirkan data, ya, Dapodik ataupun EMIS. Ini EMIS untuk yang, RA, ya. Jadi ada Dapodik, ada EMIS untuk memutakhirkan data. Ini penting, pemutakhiran data yang dilakukan oleh satuan ini penting, karena nanti akan terdistribusi, saling berhubungan nanti, saling terkoneksi dengan Sispena, seperti itu. Kemudian yang ketiga memiliki izin penyelenggaraan, izin operasional, atau izin pendirian satuan, kemudian mengajukan permohonan akreditasi ya kepada Banpaut dan PNF. Nah, nanti dari pusat nanti akan, keluar tuh by name by address satuan-satuan yang akan bisa diakreditasi oleh Banpaut dan PNF provinsi begitu. Lanjut, mohon izin. Ya, di sini persyaratan khusus PAUD reguler ya. Ini jumlah peserta 10, kemudian kepalanya satuannya minimal pendidikan SMA. Nah, ini minimal ya, pendidikan SMA, kemudian memiliki satu pendidik atau kepala satuan yang memiliki sertifikat kompetensi pelatihan, di bidang yang relevan dengan kepaudan, ya. Kemudian memiliki kurikulum, tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang dikembangkan oleh satuan masing-masing. Nah, pada poin 2, kepala satuan minimal berkualifikasi pendidikan SMA. Nah, Bapak Ibu, saya harap ada keinginan Bapak Ibu untuk studi lanjut, ya.
keinginan Bapak Ibu kepala satuan atau kepala sekolah yang studi lanjut begitu. Karena kebijakan selalu berubah-ubah ya. Jadi yang saat ini masih SMA monggo lanjutkan ke S1-nya ya. Sesuai dengan undang-undang, saya lupa undang-undang nomor berapa, itu yang relevan dengan kepaudan tuh jelas PAUD, S1 PAUD, yang juga dengan, bimbingan dan konseling, ya. Bimbingan dan konseling itu masih relevan, masih masuk dalam, jurusan atau program studi yang ada di undang-undang tersebut. Mohon maaf saya lupa undang-undang nomor berapa gitu ya. Nah itu silahkan Bapak Ibu, karena ini saran saja, karena banyak banyak beberapa komponen dalam, kualifikasi pendidikan ini yang kurang dari setiap penilaian visitasi begitu ya. Makanya kebijakan saat ini masih minimal, SMA atau sederajat ya. Nah namun kita tidak bisa berpegang terus dengan kebijakan yang minimal ini ya, namanya aja nih minimal, berarti ada standar yang harus dipenuhi. Maksud saya begini, Bapak Ibu jangan nunggu kebijakannya nanti berubah menjadi minimal S1. Kebijakan hari ini ditandatangani, besok bisa berubah lagi dengan tanda tangan yang baru. Bapak Ibu yang kuliah S1 bisa, hari ini daftar, besok langsung keluar ijazah, kan nggak bisa. Perlu waktu, perlu proses. Nah, hal seperti ini, saya harap, bisa menjadi, perhatian begitu. Artinya ketika Bapak Ibu ingin lanjut S1 kan harus, mungkin dari D3 oke, ada konversi-konversi mata kuliah ketika kita ingin lanjut S1, ada beberapa yang diakui, sehingga proses perkuliahan itu menjadi hanya 3 tahun misalnya. Nah, namun itu juga butuh waktu kan, 3 tahun. Nah, artinya sifatnya tidak seperti kebijakan. Hari ini ada kebijakan baru, minggu depan mungkin kebijakan baru itu diperbarui lagi. Nah, tapi proses Bapak Ibu untuk memperbaharui diri, untuk meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan, kualifikasi pendidikannya tidak bisa instan, perlu proses. Daripada menunggu kebijakan berubah nanti, lebih baik dari sekarang Bapak Ibu sudah memikirkan untuk, studi lanjut. Harus semangat Bapak Ibu, ya, harus semangat karena, eee, kita yang harus menyemangati diri kita sendiri. Kalau kebijakan dia nggak ngelihat semangat orang. Yang penting kebijakan keluar, kita mau nggak mau, suka tidak suka harus mengikuti. Nah ini yang sifatnya serem juga begitu ya. Nah tapi, saya harap Bapak Ibu sekalian yang satuan atau kepala kepala satuan, ayo, silahkan memotivasi diri untuk, studi lanjut lagi, ya. Oke lanjut kita ke slide berikutnya. Ya, ini untuk khusus PKBM jumlahnya adalah 20 orang per tahun kumulatif untuk semua program, semua jurusan gitu ya, 20 orang. Kemudian pendidiknya, juga sesuai dengan persyaratan, memenuhi persyaratan pada contohnya memiliki guru mata pelajaran berkualifikasi S1 untuk paket A, B, maupun C gitu ya. Kemudian semua program yang aktif pada satuan PKBM memiliki kurikulum. Dan program pada satuan PKBM yang diakreditasi meliputi kesetaraan, keaksaraan, kursus, dan juga PAUD. Ya, seperti itu. Lanjut, poin 14. Nah, ini kerangka penjaminan mutu, Bapak Ibu, ya. Jadi, pada akhir tujuan satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi, tentu ada komponen-komponen penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pemetaan mutu, profil mutu dan satuan, kemudian bagaimana supervisi satuan, ya, dan sampai pada tahapan akreditasi satuan PAUD dan PKBM, ya. Pemetaan mutu itu dari BP PAUD, kemudian supervisi nanti dari BP PAUD dan, Disdik juga, kabupaten dan kota, sama pemetaan mutu. Nah, sampai pada tahapan akreditasi itu dalam, ranah BanPAUD dan PNF gitu ya. Lanjut. Kita ke slide berikutnya, Pak, mohon izin. Nah, ini konsep mutunya, ya, di mana mutu di satuan pendidikan, kabupaten maupun kota juga, baik dari STPA-nya, standar isi proses dan penilaiannya, kemudian pendidik dan tenaga pendidikan ya, standar-standarnya, pengelolaan,
Kemudian standar pembiayaan angka partisipasi kasar, ya ini salah nih, itu bagian dari yang di atas APK-nya. Satuan pendidikan telah terakreditasi, platform teknologi juga terus diperbaharui, sehingga menjadikan profil mutu pendidikan yang berkualitas, ya, satuan pendidikannya maupun pendidikan yang ada di daerah, begitu. Ini konsep mutu PAUD dan PNF gitu ya. Lanjut, yang penting berfokus pada standar yang ada. Informasi PSP dan POP, kita lanjut. Di sini, provinsi, Ban PAUD dan PNF Kalteng itu mengundang satuan terpilih, PSP, satuan kontrol atau POP, secara random atau acak ya, by name by address dari Ban PAUD dan PNF pusat, ya, yang diberikan pada saat kegiatan sosialisasi akreditasi kabupaten dan kota yang kemarin, ya. Kemudian untuk PSP dan POP, setelah proses sosialisasi akan dilakukan pendampingan oleh Dinas Pendidikan, ya, untuk pengisian PPA melalui Sispenga 3.0, ya, sampai itu salah tuh 3.0. Sampai tanggal 25 Juni sudah lalu, ya, sudah berlalu, namun nanti akan ada lagi, sampel acak yang langsung dikeluarkan oleh Ban PAUD dan PNF pusat, ya. Kemudian proses pendampingan dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten dan kota, memerlukan yang asesor. Nah, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan kami, Ban PAUD dan PNF Kalteng, untuk meminta bantuan tenaga asesor. Nah, barangkali ada asesor yang di sana, ada siapa dari Bartim, itu bisa langsung ditugaskan, karena dekat gitu ya, ditugaskan untuk mendampingi satuan-satuan yang program sekolah penggerak maupun organisasi penggerak tersebut. Kemudian asesor yang bertugas pada target satuan terpilih, itu ada kategori, ya, ada kategori A dan ada kategori B, ya. Bukan asesor A, asesor B, bukan, tapi kategori. Jadi asesor itu memiliki kategori A maupun B, artinya ada penilaian khusus untuk setiap asesor yang akan ditugaskan. Kemudian proses KPA, visitasi dan validasi satuan terpilih dilakukan oleh Ban PAUD dan PNF. Tetap dalam ranah akreditasi, dalam konteks akreditasi, untuk proses KPA, visitasi maupun validasi dan verifikasi, itu tetap masuk dalam ranah Ban PAUD dan PNF, pusat maupun provinsi di Kalimantan Tengah, seperti itu. Nah, oke kita lanjut dulu, nanti saya lanjutkan yang lain. Ke slide yang berikutnya, mohon izin. Mohon izin, kita ke slide berikutnya. Nah, ini tujuan dan hasil kegiatannya pada penjaminan mutu kemarin, seluruh satuan PAUD terpilih memahami cara penggunaan instrumen akreditasi. Oleh karena itu, kemarin juga ditugaskan asesor Ban P Kalteng yang akan memberikan materi terkait dengan instrumen akreditasi. Nah, kemudian hasil yang diharapkan ya seluruh satuan PAUD terpilih mengisi instrumen pelayanan pusat akreditasi atau PPA melalui Sispena 3.0 ya atau 3.1 di sini. Pengisian paling lambat tanggal 25 Juni itu yang kemarin. Makanya di slide sini ada lini masanya ya. Namun itu akan ada lagi sampel acak. Saya belum tahu jelas apakah Bartim sudah masuk. Seingat saya yang masuk itu ada 109 itu dari Kabupaten Barito Utara dan Kapuas. Nah, Bartim jika belum, monggo diajukan. Monggo diajukan, silakan 25 satuan. Ya, batasnya sampai 25 satuan. Tapi syaratnya satuan yang memang belum diakreditasi. Memang belum diakreditasi, apalagi yang kemarin sudah pernah diakreditasi tahun 2021, sudah dalam tahap penilaian akreditasi itu bukan itu, tapi yang memang belum masuk dalam kuota yang akan diakreditasi tahun 2021. Boleh diajukan, yang belum ya, yang belum. Oke, lanjut. Ya, lanjut saja, ini sudah lewat lini masanya untuk pengisian PPA. Nah, ini kemarin data yang tahun 2021 yang sudah lalu, ini Kalimantan Tengah mendapatkan kuota 15.
dapat diikutsertakan pada kegiatan sosialisasi akreditasi. Ya, ada dari 230 satuan dari kuota yang akan diakreditasi oleh Kalimantan Tengah, itu yang terdata statusnya sebagai program sekolah penggerak dan program organisasi penggerak, eee, PSP 9, POP ada 6. Jadi semuanya total ada 15 satuan yang terdaftar sebagai program sekolah penggerak dan program organisasi penggerak. Dan ini bukan Ban Pekateng yang menentukan, ya, yang menentukan adalah pusat, by name, by address, seperti itu. Mungkin lanjut silakan, kita next lagi, mungkin, tahapan yang akhir terkait dengan sebaran, akreditasi, mohon izin. Ini yang, 230 satuan, ya, udah bener. Kemudian sasaran akreditasi untuk penjaminan mutu, rapor satuan ini Kalimantan Tengah, benar ya, atau ada 15 ya, seperti yang tadi saya sampaikan, dari banyaknya provinsi di tempat kita, di sini ada Kalteng itu 15 satuan untuk program penjaminan mutu atau rapor satuan. Lanjut, next, Pak, mohon izin. Next lagi, ini yang kemarin. Nah, ini pendamping wilayah, Bapak Ibu, mohon izin next, sebelumnya Pak, poin 25, yang poin 25 Pak, sebelumnya, sebelum slide terakhir. Mohon izin yang slide sebelumnya Pak, ya itu, eee, yang 25, iya, yang slide setelah ini. Nah ini. Nah ini pendamping wilayah kabupaten Bapak Ibu, ya, baik kota juga seperti itu di provinsi kita, Kalimantan Tengah, itu ada Bunda Ketua, Bunda Ruan Riwu, ya, sebenarnya Bartim ini Bunda Ruan, tapi beliau ada, kegiatan, ya, sehingga saya mewakili begitu. Kalau saya sendiri di Barito Utara, Palangkaraya, dan Murung Raya gitu ya. Kemudian ada anggota berikutnya, ada Bunda Ros Ermawati, kemudian ada Pak Joni Trada, dan Bunda Haja Atika, ya. Ini kami, yang bertugas di Banpaut dan Pemkab Kalimantan Tengah. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem penjaminan mutu. Eee, Nanti terkait dengan instrumen akreditasi, nanti bisa saya kirimkan ke Pak Dita ya, nanti bisa di-share ke satuan-satuan, di situ merupakan panduan atau pedoman dalam mengisi PPA. Begitu ya. Tapi nanti biasanya ada asesor yang akan share itu gitu ya, di masing-masing kabupaten. Nah silakan terkait dengan, pengajuan akreditasi yang 25 satuan, monggo kalau mau diajukan ya. Yang penting belum terakreditasi atau yang belum pernah diakreditasi, silakan jika itu sesuai kriteria dari Banpaut dan PNF, provinsi, maka akan kami kirimkan data tersebut ke pusat sehingga akan ditetapkan menjadi target satuan yang akan diakreditasi, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Eee, Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Dita sudah menampilkan. Ya, saya kembalikan ke panitia.
Oke. Oh, sorry. Ada pertanyaan ya. Pak, mau bertanya apakah bisa kita memperbaiki nilai akreditasi? Itu sudah tahapan visitasi, penilaian, nilai sudah keluar, itu masih itu tidak bisa diperbaiki Bapak Ibu ya karena sudah dalam penilaian validasi notifikasi dan status nilai sudah keluar. Adapun proses untuk memperbaiki itu adalah reakreditasi ya, ada reakreditasi. Nah, jadi bisa untuk memperbaiki nilai tapi mengajukan reakreditasi. Namun masih belum masuk dalam yang tadi saya sampaikan kuota 25 satuan yang bisa diajukan karena untuk reakreditasi itu tidak masuk dalam kriteria. Artinya yang disampaikan oleh Banpaut dan PNP Pusat itu harus yang belum pernah diakreditasi. Begitu. Ya, Bapak Ibu. Semangat nggak apa-apa, waktu terus berjalan, tetap berikan yang terbaik, tetap meningkatkan kualitas yang ada di satuan, sehingga nanti pada saat pada saat visitasi pengajuan lagi untuk penilaian akreditasi itu lebih mantap lagi, lebih siap lagi. Oke, Ibu, ada lagi? Mohon izin Pak Dita, kalau masih ada boleh. Kalau udah nggak ada lagi, saya ada kegiatan lagi nih. Saya udah jam 1 tadi mulai ada kegiatan. Jadi kalau memang sudah tidak ada, saya mohon izin pamit. Kalau masih ada boleh, saya coba sempatkan menjawab cepat begitu ya. Atau kontak saya tadi di PowerPoint ada Bapak Ibu. Ya, kontak saya tadi di PowerPoint ada. Silakan minta dengan panitia. Silakan WA saya jika ada yang masih belum jelas atau ingin pemahaman yang lebih lanjut lagi gitu. Silakan. Atau saya di chat deh ya, di chat uh, nomor saya gitu. Ah, oke, itu di chat sudah ada nomor saya Bapak Ibu. Nanti tinggal bisa dicatat kalau memang ada segala sesuatu yang ingin konfirmasi atau segala sesuatu yang ingin ditanyakan. Oke, ada lagi kira-kira Bapak Ibu, Pak Dita, kira-kira masih ada? Cukup ya? Mohon izin saya nggak terdengar di sini. Ya, Pak Dita, Bapak Ibu Panitia, ada lagi kira-kira? Mohon izin. Mungkin di kolom chat aja, karena suara di sana saya nggak dengar, tapi suara saya jelas di sana ya. Halo?
Iya, Pak. Pak. Nggak kedengeran, Pak. Suaranya tidak ada. Mohon maaf. Mungkin di chat. Halo? Nih, Pak Dita. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Halo? Halo, Pak Dita. Suaranya nggak ada, Pak. Bapak Ibu, saya mohon izin pamit karena ada kegiatan lagi. Tadi sudah lewatkan jam 1, ini saya mulai jam setengah 2. Saya mohon izin pamit. Terima kasih atas waktunya, kesediaannya. Mohon izin, mohon maaf sekali lagi atas kendala teknis yang dihadapi di sini. Terima kasih buat Bu Reni dan teman-teman yang lain, Pak Dita, Pak Jumakir, dan tim yang ada di sana. Terima kasih banyak. Sekali lagi, semoga Satuan PAUD dan PNF yang ada di Kabupaten Barito Timur semakin berkualitas, kemudian juga turut mengembangkan kualitas pendidikan Satuan PAUD dan PNF khususnya di Kalimantan Tengah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Dita, saya mau izin pamit. Bapak Ibu sekalian tetap jaga kesehatan. Semoga sehat terus ya. Terima kasih Pak Dita, saya mohon izin pamit.